Oke guys, welcome back with me again. Jadi kembali lagi bersama saya, Lely Code. Oke, sekarang kita lanjut untuk penjelasan array-nya ya guys. Sekarang kita masuk ke bagian array iteration. Nah, apa sih array iteration? Nah, ketika menggunakan array, terkadang kita perlu melakukan looping atau iteration untuk mengolah data di dalam array. Untuk melakukan iteration tersebut, kita bisa menggunakan beberapa metode loopingnya, seperti filter yang pertama, yaitu metode ini akan mengualikan array baru yang berisi elemen yang sesuai dengan kriteria pengujian. Yang kedua ada every. Metode ini akan melakukan pengecekan apakah semua array item memenuhi kriteria tertentu. Yang ketiga ada sum. Metode ini mirip dengan every, cuma perbedaannya adalah iterasi akan langsung terhenti jika salah satu array item memenuhi kriteria yang sudah ditentukan. Yang keempat ada for each. Metode ini mirip kerjanya dengan for, yaitu akan melakukan suatu proses untuk setiap elemen array. Yang kelima, ada map. Metode ini mirip kerjanya dengan for each, tetapi map mengembalikan sebuah nilai array yang baru. Dan terakhir, ada reduce. Metode ini menghasilkan result atau hasil berupa satu nilai dari callback function. Oke, supaya tidak lama-lama kita masuk ke bagian codingannya. Oke guys, sekarang kita masuk ke bagian codingannya. Di sini kita akan buat dulu dari metode yang pertama, yaitu metode filter. Pertama-tama kita buat dulu variable array-nya yang ingin kita tes. Let angka coba ya, sama dengan masukin elemen array-nya 10, 20, 30, 40, 50. Oke, lanjut kita buat untuk di filter, kita buat lagi satu variabel untuk pengecekan metode filternya guys, yaitu variabel angka besar. Di sini kita panggil array di atas yaitu angka, dan lanjut kita tambahkan metode filternya. Nah, kita buat statement value index keberapa sama array. Oke, lanjut kita kurung. Oke, lanjutnya kita buat percabangan if. Di sini kita buat perkondisian di mana value lebih besar daripada 30, kita buat return true. Selanjutnya else kita buat return false. Oke, selanjutnya kita tinggal cetak dengan console log. Sini kita cetak dulu array yang biasa yang sebelum difilter, panggil angka. Masuk ke solok lagi, kita panggil angka besar. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan kode dulu ya guys. Di sini kita mendeklarasikan sebuah array yang dinamakan ada angka, di mana ada elemennya ada 10, 20, 30, 40, 50, puluhan semua ya. Setelah itu kita buat metode filter guys di variable array selanjutnya, yaitu di angka besar, di mana ada statement di sini. Lanjut di sini ada kondisi di mana jika value lebih besar daripada 30 dia return true. Jadi jika metode filter itu kan metode yang mengembalikan array baru yang berisi elemennya sesuai dengan kriteria pengujian. Nah, di sini ada kriterianya harus lebih besar daripada 30 guys. Jadi yang akan dikembalikan adalah elemen yang lebih besar daripada 30. Jika dia tidak lebih besar daripada 30, maka dia akan return false dan tidak dikembalikan. Ayo kita coba lihat ininya, outputnya. Nah,
Di sini ada angka array yang belum difilter, di mana ada 10, 20, 30, 40, 50. Nah, setelah difilter hanya 40, 50. Dikarenakan hanya 40 dan 50 saja yang kondisinya itu lebih besar daripada 30. Jadi cuma itu yang masuk ke angka besar, guys. Oke, lanjut kita ke metode berikutnya, yaitu ke metode every. Oke guys, sekarang kita lanjut masuk ke pemrogramannya. Kita buat dulu variabelnya seperti yang tadi aja, let angka sama dengan 10, 20, 30, 40, 50. Oke, lanjut kita buat lagi angka besar sama dengan angka, tambahkan metodenya yaitu every. Sini kita buat statement lagi, masukkan angka. Oke, kita buat ya kriterianya lebih besar daripada 18. Lanjut kita cetak console log angka besar. Oke, kita lihat hasilnya false, guys. Nah, every sendiri itu, guys, metode yang melakukan pengecekan apakah semua array item memenuhi kriteria tertentu. Nah, kata kuncinya itu semua array item, dimana di sini ada kriterianya itu harus lebih besar daripada 18. Kita lihat angka arraynya. Nah, ada 10, 20, 30, 40, 50. Nah, 10 ini, guys, yang bermasalah. Dia tuh kurang dari 18. Jadi, makanya di sini dikasih false, karena tidak semua array item memenuhi kriteria yang sudah ditentukan, guys. Oke, lanjut kita masuk ke bagian sum. Oke guys, sekarang kita masuk ke sum. Nah, sum sendiri merupakan metode yang mirip dengan every, guys. Cuma bedanya iterasinya akan langsung berhenti jika salah satu array item memenuhi kriteria yang sudah ditentukan. Nah, kita tinggal ganti every-nya ini, guys, ke sum. Oke, kita lihat. Nah, true, guys, outputnya jadi true. Nah, kenapa bisa? Karena sum ini cukup salah satu saja yang memenuhi, guys. Jadi karena 18 tidak memenuhi, kan ada 20 yang memenuhi. Jadinya cukup salah satu itu saja, makanya memenuhi. Sekarang coba kita buat dia kalau semua tidak memenuhi ya, guys. Kita coba hapus array-nya. Maka dia false karena tidak ada yang memenuhi, guys. Oke. Lanjut kita masuk ke metode for each. Oke guys, sekarang kita masuk ke metode for each. Nah, for each sendiri merupakan metode yang kerjanya tuh mirip kerjanya dengan for, guys. Yaitu akan melakukan suatu proses untuk setiap elemen array. Oke, pertama-tama kita buat dulu variabelnya, kita ganti angka tadi, kita pakai variabel string nama. Oke, lanjut kita masukkan nama-namanya. Namanya ada Bagas. Habis itu ada kita kasih Adi. Lanjut kita kasih siapa lagi? Suhu. Kurang ini. Kita panggil Suhu. Langsung koma lagi, kita pakai namanya apa lagi, guys? Ali aja. Lanjut kita pakai lagi Ino. Oke. Lanjut di sini kita buat panggil lagi nama di atas, array di atas, nama, tambahkan metodenya for each. Kita buat statementnya value index array. Oke, lanjut kita buat kurungnya sekarang. Lanjut di sini kita langsung cetak. Kita cetak value array-nya, kita jadikan ya uppercase atau huruf kapital. Oke. Jadi seperti ini saja untuk for each. Kita coba lihat hasil outputnya.
itu apa sih ngetik code? Coba kita sebentar, ada yang salah. Oh, ini yang dapatkan hasilnya guys, dimana hurufnya yang dari kecil sudah menjadi besar. Nah, tetapi di void sendiri ini dia tuh tidak menyimpan guys, dia tuh tidak menyimpan nilainya. Jadi dia cuma mengubahnya saja, cuma mengubah dari huruf kecil ke besar. Dia tidak menyimpan nilai variable, nilai elemen-elemen array yang besar ini. Dia tidak menyimpan nilainya. Dia cuma mengubahnya saja guys, cuma mengubah dari array ini ke yang ke besar ini, dari yang hurufnya lowercase ke besar. Jadi dia tidak menyimpan nilai guys, cuma mengubah saja karena mirip metodenya, dan makanya metode ini mirip dengan for ya guys, karena dia tidak mengubah nilai. Oke, lanjut kita masuk ke metode map. Oke guys, lanjut kita masuk ke metode map. Nah, map sendiri guys merupakan metode yang kerjanya itu mirip dengan for each guys, dengan for each yang tadi. Tetapi bedanya, map ini mengembalikan sebuah nilai array yang baru. Kalau for each tadi kan tidak mengembalikan nilai guys. Nah, kita pakai variabel yang tadi aja. Oh, lupa, udah saya hapus. Coba kita pakai variabel nama tadi saja. Lanjut kita buat dulu yang variabel barunya untuk menyimpan nilai mapnya. Masukkan uppercase nama. Oke, kita panggil array di atas nama, masukkan metodenya map. Oke, lanjut kita tambahkan statementnya value index array. Oke, lanjut. Oke, di sini kita return nilainya. Return value menjadi uppercase atau huruf kapital. Oke, nah karena ini menyimpan nilai, kita bisa coba console log. Nama, panggil nama, lanjut console log lagi. Kita panggil uppercase. Kita panggil variabelnya uppercase nama. Oke, lanjut kita coba cek. Nah, sudah bisa dilihat di sini adalah elemen array yang sebelum diubah ke uppercase masih lowercase semua. Lanjutnya yang ini adalah variabel dengan menggunakan variabel uppercase dengan menggunakan metode mapnya. Di sini semua sudah hurufnya menjadi uppercase atau huruf kapital semua. Nah, itu guys untuk metode map, dia mengembalikan sebuah nilai. Ini dia nilainya, uppercase, semuanya huruf jadi kapital. Oke, lanjut ke metode terakhir yaitu reduce. Nah, sekarang kita masuk ke metode terakhir yaitu reduce. Nah, reduce sendiri itu guys, dia tuh menghasilkan sebuah result atau hasil berupa satu nilai dari callback function. Nah, untuk membuatnya kita bisa buat dulu array-nya, variabel array yang akan kita gunakan. Kita pakai angka yang tadi saja. Masih ingatkah? 10, 20, 30, 40, 50. Oke. Lanjut kita panggil. Untuk reduce kita buat loop variabel baru total angka. Nah, di sini kita bisa panggil angka di atas, lanjut panggil metode reduce. Oke. Lanjut kita buat statementnya. Kita tambahkan akum. Lanjut kita tambahkan b, di mana akum ditambah b dimulai dari indeks ke 0. Oke, lanjut coba kita console log guys. Console log total angka.
Oke, kita lihat hasilnya. Total angka 150. Kenapa bisa, guys? Ayo kita jelaskan ya. Pertama-tama kita buat dulu orak-orak dulu di sini. Buat dulu orak-orak, guys, biar gampang saya jelasin. Oke, lanjut. Nah, di sini kita lihat ada akum sama B, guys. Di sini kita set akumnya. Pertama-tama akumnya itu dimulai dari 0. Kita set dari 0. Oke. Lanjut kita tambahkan di bawahnya ada akum, B. Ini akum, B. Nah, kita buat sama dengan tadi akumnya dimulai dari 0, guys. Dimulai dari 0, B. B-nya itu merupakan angka ya, guys. Elemen dalam array angka. Dimana B yang pertama adalah 10. Kita mulai dari yang pertamanya itu 10. Oke. Lanjut. Kita masuk metode berikutnya ada akum sama B. Statement berikutnya ada akum plus B. Jadi akumnya ada 0 ditambah 10. Hasilnya sama dengan 10. Oke. Lanjut. Jadi didapatkan akum sama dengan 10. Hasilnya yang ini, guys. Itu merupakan hasil akum dan kita masukkan ke berikutnya. Nah, akumnya sekarang jadi 10, guys. Lanjut. Masukkan lagi seperti di atas akum, B. Sama dengan. Jadi akumnya tadi 10, kurung keluar 10. B-nya tadi ada untuk elemen array selanjutnya 20. Kita masuk ke 20. Lanjut. Berarti 10 tambah 20. Akum plus B, guys. Ingat. Jadinya 30. Oke. Berarti sekarang akumnya jadi 30. Oke, lanjut. Kita copy aja nih biar cepat. Nah, akum, B. Berarti akumnya kita ganti dari 10 ke 30. Lanjut, B-nya sekarang ke 30. Nah, 30 ditambah 30. Berarti sekarang akumnya jadi 60. Oke, kita akan terus buat sampai elemen array-nya ini habis ya, sampai 50. Lanjut, sekarang akumnya jadi 60. Lanjut, kita seperti biasa akumnya kita jadikan 60. B-nya sekarang lanjut ke 40. Lanjut kita buat 60, 40. Jadinya 100. Oke. Lanjut, elemen array terakhir ada 50. Akunnya sekarang masuk ke 100. Berarti akumnya 100,50. Berarti 100 ditambah 50. Jadinya ya 150. Sesuai dengan output di sini. Total angka 150. Oke, segitu saja, guys, untuk reduce, yaitu menghasilkan satu nilai dari callback function, yaitu 150 hasilnya, guys. 150 untuk total angka semua ini. Total angka di let variable angka array. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Maaf jika saya ada salah kata. Saya pamit undur diri.